ini, cek klik. Hai guys, selamat datang kembali di channel YouTube Reja Febrian Anak Medan. Skripsi guys, kenapa? Karena kali ini kita akan membahas bagaimana sih tips dan trik membuat skripsi dengan cepat, handal, anti gagal dalam 1 hingga 2 minggu. Nah, bagi Anda mahasiswa akhir, mari ikuti tips ini. Skripsi itu tugas akhir mahasiswa. Menurut saya, selain tugas akhir mahasiswa, skripsi itu adalah kompilasi dari perjalanan hidup Anda selama di perkuliahan, mulai dari semester 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi dalam skripsi ini akan terlihat bagaimana kompilasi analisis pemikiran Anda selama Anda kuliah di kampus. Skripsi menjadi syarat utama seorang mahasiswa untuk maju ke sidang meja hijau. Skripsi berisi dari bab 1 sampai bab 5. Bab 1 kita akan bertemu dengan namanya latar belakang. Bab 2 diisi oleh landasan teori. Bab ketiga metode penelitian. Bab keempat analisis dan pembahasan. Dan bab kelima adalah kesimpulan. Banyak info yang saya baca di berita bagaimana mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir itu mengalami depresi, mengalami stres, mungkin bahkan juga ada yang melakukan bunuh diri. Itu semua karena deadline 2-3 bulan itu yang harus Anda kejar. Tips yang pertama, tentukanlah konsentrasi jurusan Anda sejak dini. Jadi ketika Anda masuk kuliah itu semester 1, semester 2, Anda seharusnya sudah punya gambaran jurusan mana yang akan Anda ambil di semester 6 nanti. Contohnya, kalau saya sebagai dosen ekonomi, di ekonomi akuntansi itu ada jurusan akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, akuntansi audit. Jadi mulai semester 2 tuh Anda harus sudah berpikir akan mengambil di jurusan yang mana, karena itu akan mempengaruhi isi dari skripsi Anda. Tips yang kedua, ikutin seminar proposal dari kakak kelas Anda. Nah, jadi jika Anda sering-sering ikuti seminar proposal kakak kelas Anda akan mengetahui bagaimana sih isi dari sebuah skripsi atau proposal itu. Anda akan mempunyai gambaran bagaimana fenomena dari skripsi yang akan Anda buat nanti. Tips yang ketiga, penentuan fenomena dan data. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Fenomena itu adalah dasar awal dari sebuah skripsi Anda. Nah, fenomena ini bisa kita lihat dari contoh-contoh seminar proposal kakak kelas Anda. Saya sebagai dosen menyarankan carilah fenomena itu yang sering terjadi setiap tahun. Contoh di perpajakan. Perpajakan itu setiap tahun mengalami fenomena. Contohnya fenomena perubahan dari nilai PPKP maupun peraturan-peraturan perpajakan lainnya. Nah, ini bisa Anda angkat menjadi sebuah fenomena skripsi. Bagaimana perubahan peraturan perpajakan itu akan mempengaruhi income dari perpajakan di negara kita. Tips yang keempat, tentukanlah judul skripsi Anda. Pak, saya kan masih semester 2, semester 3, belum bisa mengajukan judul. It's okay, tidak masalah. Judul skripsi ini hanya bersifat sementara. Contohnya tadi di dunia perpajakan. Pengaruh titik X terhadap Y di kantor perpajakan titik. Nah, jika Anda sudah punya fenomena tentang perpajakan, Anda bisa membuat judul sementara. Lalu Anda mulai merangkai latar belakangnya, landasan teorinya, metode penelitian, bahkan mungkin Anda jika Anda sudah punya data-data dari fenomena Anda bisa lanjut sampai ke bab 4, analisis dan pembahasan. Jadi ingat ya, judul skripsi ini hanya bersifat sementara. Tips yang kelima, mintalah soft copy dari kakak kelas Anda. Nah, itu tadi gunanya Anda sering-sering ikut seminar kakak kelas. Anda bisa meminta soft copy dari proposal kakak kelas Anda. Insya Allah, jika Anda meminta dengan baik, mungkin diberikan oleh kakak kelas Anda. Nah, di sini tips yang paling penting. Kenapa? Tadi kan kita sudah bahas, Anda sudah harus mencari fenomena, data-data, dan judul sementara. Nah, Anda jika sudah punya 3 ini, dan Anda sering ikut seminar dari kakak kelas Anda, jika draft proposal Anda itu isinya, fenomenanya hampir sama dengan kakak kelas Anda bisa menghemat waktu untuk menulis
bab 2, karena bab 2 tuh isinya landasan teori. Tips yang keenam, pengolahan data. Anda sudah punya fenomena, sudah punya data. Bab kedua yang dari kakak kelas Anda tadi, bab ketiga yang metode penelitian. Ini Anda sekarang sudah punya data, Anda langsung mengolah data tersebut. Nah, jika kami biasanya ekonomi menggunakan aplikasi SPSS, Anda olah data tersebut melalui aplikasi-aplikasi itu, lalu akan keluar hasilnya yang akan bisa diteruskan ke pembahasan. Yang ketujuh, pembahasan. Di sini Anda sudah punya hasil olahan data. Hasil olahan data ini Anda bandingkan dengan landasan-landasan teori, juga dengan peraturan-peraturan yang ada di dunia publik. Yang kedelapan, kesimpulan. Kesimpulan ini tidak banyak, isinya tuh hanya 1 sampai 2 halaman. Dalam kesimpulan tuh kita harus berhati-hati merangkai kata-kata, karena kesimpulan tuh merupakan hasil akhir dari penelitian, pengolahan data Anda, hasil pembahasan Anda, semua tertuang pada kesimpulan. Yang kesembilan, carilah pembimbing skripsi Anda. Anda kan tadi masih semester 2, 3, atau 4, belum saatnya untuk mengajukan skripsi. Buat Anda yang sudah mulai merangkai proposal atau skripsi Anda bisa mencari dosen sebagai pembimbing sementara Anda. Atau Anda juga bisa mencari kakak kelas sebagai pembimbing sementara Anda dalam mengerjakan draft proposal skripsi Anda. Gunanya agar Anda mendapatkan arahan dan bimbingan lebih jelas tentang arah dari draft proposal skripsi Anda. Yang ke-10, buatlah timetable dan target. Jadi Anda harus memiliki timetable. Misalnya semester 2 Anda sudah harus memiliki fenomena. Semester 3 Anda sudah harus memiliki data-data. Semester 4 Anda sudah mulai merangkai draft proposal Anda. Semester 5 Anda sudah menyelesaikan hasil pengolahan data, sehingga pada saat semester 6 atau 7 nanti Anda sudah cepat mengajukan draft proposal Anda. Nah, buat Anda mahasiswa semester akhir, Anda pasti sedang melaksanakan magang. Selesai melaksanakan magang, Anda akan membuat laporan-laporan magang. Setelah itu, Anda akan dikejar deadline 2-3 bulan sebelum prosesi wisuda atau sebelum pendaftaran wisuda. Nah, dalam 2-3 bulan ini, Anda akan berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan skripsi Anda. Lalu, apa mungkin dalam 2-3 bulan ini bisa menyelesaikan skripsi Anda? Di situ seorang mahasiswa akhir tuh Anda akan berpikir keras, Anda akan kejar sana, kejar sini, kejar deadline, kejar dosen, kejar perbaiki ini, perbaiki itu, cari data, melakukan wawancara, observasi, pengolahan data. Nah, jika Anda mengikuti tips dan trik dari saya, Anda cuma butuh waktu 1-2 minggu untuk menyelesaikan draft proposal skripsi Anda, dan tanpa berpikir keras dan tanpa balik sana balik sini, dan Anda dijamin tidak stres dalam menyelesaikan draft proposal skripsi Anda. Inilah tips and tricks cepat, handal, dan anti gagal dalam menyelesaikan skripsi. Video ini saya dedikasikan untuk seluruh mahasiswa-mahasiswa yang masih aktif dalam perkuliahan. Semoga setelah mengikuti tips dan trik dari saya, Anda sudah bisa mulai merancang membuat draft proposal Anda. Anda sudah bisa mulai mencari fenomena Anda sudah bisa mulai mencari data-data Anda. Jadi Anda tidak usah dikejar-kejar deadline 2-3 bulan untuk harus mengejar daftar wisuda. Malah pada saat tingkat akhir nanti Anda sudah santai dalam menjalani prosesi dari perkuliahan Anda. Jadi Anda sudah mulai tidak sibuk lagi memikirkan bagaimana draft proposal Anda, karena Anda sudah memiliki draft proposal Anda sejak awal. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk Anda dalam menyelesaikan skripsi Anda secara singkat dan cepat. Jangan lupa jika Anda suka dengan video ini, klik like, dan tidak lupa subscribe video ini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Reza Febrian, anak Medan, dosen muda Medan.